Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang merupakan salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di majelis yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Tafsir surat yang ke-83 yaitu surat Al-Mutaffifin bagian keempat. Bagian terakhir dari tafsir Ibnu Katsir yaitu ayat 29 sampai 36. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, kanu mereka dahulunya saat hidup di dunia, minal ladzina amanu yadhakun, menertawakan orang-orang yang beriman, wa idza marru bihim, apabila mereka melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata, wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali ke keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan bersenang-senang. Wa idza ra'awhum, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula'i ladallun, mereka ini adalah benar-benar orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, dan tidaklah diutus kepada mereka para pencatat atau para penjaga. Fal yauma, maka pada hari ini, yakni hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, akan balik menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yandurun, mereka melihat Tuhan mereka di atas dipan-dipan. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tidaklah
orang-orang kafir diberi balasan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat yang kita baca tadi. Beliau menyampaikan yukhbiru ta'ala anil mujrimin. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdosa. Al-mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang yang melakukan dosa? Annahum kanu fid darid dunya, bahwasanya mereka ketika dulunya di dunia yadhakuna minal mu'minin, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Ay yastahzi'una bihim wa yahtaqirunahum, mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman dan menganggap rendah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berdosa, yang secara khusus adalah orang-orang kafir, mereka ketika hidup di dunia menganggap bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, sehingga orang-orang yang beriman itu ditertawakan. Wa idza marru bil mu'minina yataghamazuna 'alaihim, apabila marru bihim, ini bisa dua maknanya. Orang-orang yang berbuat dosa tadi melewati orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman lewat di depan orang-orang yang berdosa. Kedua makna ini itu disampaikan oleh para ulama tafsir. Apakah orang-orang yang berdosa tadi melewati orang-orang yang beriman ketika duduk, ataukah orang-orang yang berdosa tadi duduk kemudian orang-orang yang beriman itu lewat? Yang jelas ketika mereka melewati atau dilewati orang-orang yang beriman, yataghamazun. Taghamaza, tafa'ala, itu bermakna saling mengerdipkan mata, saling mengerlingkan mata sesama mereka. Di samping mereka menertawakan orang-orang yang beriman, maka ketika lewat orang-orang yang beriman ini atau mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka kedip-kedip. Dan orang yang melakukan seperti itu tujuannya jelas, muhtaqirina lahum, dalam rangka menghina, dalam rangka merendahkan, dalam rangka menyepelekan. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka balik ila ahlihim, kepada keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka balik dalam kondisi senang. Kata Ibnu Katsir, ay raja'a haula'il mujrimun, orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang berdosa pulang ila manazilihim, menuju rumah mereka, inqalabu ilaiha fakihin, mereka pulang dalam kondisi senang. Kenapa? Merasa puas hati mereka sudah bisa melakukan satu tindakan yang menyepelekan dan menghina orang-orang yang beriman. Hati mereka puas, bisa menertawakan orang-orang yang beriman, kemudian saling mengerdipkan pandangan mata dalam rangka merendahkan dan menghina orang-orang yang beriman. Mereka pulang dalam kondisi puas, tersalurkan keinginan mereka. Mahma talabu wajadu, apa yang mereka inginkan mereka dapati. Wa ma'ahadha ma syakaru ni'matallahi alaihim. Kata Ibnu Katsir, bersamaan dengan ini
mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat dosa tadi itu, segala macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kenikmatan itu digunakan untuk merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Balistaghalu bil qaumil mu'minina yahtaqirunahum wa yahsudunahum. Bahkan hal tersebut menjadikan mereka sibuk merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah, beriman kepadanya, tapi justru menghina, merendahkan dengan gestur dan juga perilaku mereka, dengan menertawakan atau dengan mengerdipkan mata mereka. Wa idza ra'auhum, yang ketiga lagi, apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Mereka ini benar-benar sesat. Ini ucapan orang yang berdosa menilai orang-orang yang beriman. Aili kaunihim ala ghairi dinihim. Kenapa orang-orang itu mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang yang sesat? Karena orang-orang yang beriman tidak berada di atas agama mereka. Mereka yakin benar ketika mereka berada di atas agama mereka yang batil sebenarnya, sehingga mereka menilai orang-orang yang beriman justru dinilai orang-orang yang sesat. Makanya ketika di zaman Rasulullah SAW awal-awal berdakwah, ketika ada orang yang beriman kepada Nabi masuk ke dalam dakwah Nabi SAW, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa orang ini disebut sobi. Sobi itu artinya orang yang murtad, orang yang masuk membuat agama baru. Nah, hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, bahwa mereka menilai orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, dan tidaklah diutus kepada mereka hafidhin, pencatat atau pemberi kabar. Kata Ibnu Katsir, wa ma bu'isa haula'il mujrimuna hafidhina ala haula'il mu'minin. Tidak diutus orang-orang yang berbuat dosa tersebut hafidhina, para pencatat atas orang-orang yang beriman ini. Ma yasduru min a'malihim wa aqwalihim, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berdosa tadi itu tidak mendapatkan informasi yang valid, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala tentang amalan orang-orang yang beriman dan ucapan orang-orang yang beriman. Wala kullifu bihim, dan tidak dibebankan kepada mereka. Falimastaghalu bihim wa ja'aluhum nasba a'yunihim. Lalu kenapa, kata Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu sibuk menilai orang-orang yang beriman
dan menjadikan seolah-olah orang-orang yang beriman itu kesalahannya nampak di depan mata mereka, sementara kekufuran dia, sementara maksiat dia yang segede gajah misalnya tidak nampak pada mata mereka. Kuman di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Mestinya orang-orang yang berdosa tadi itu melihat betapa besar dosa yang dia lakukan itu ada di depan mata mereka. Tapi justru mereka disibukkan untuk meneliti, melihat amalan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak mendapatkan kabar atau informasi yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian Allah firmankan dalam ayat yang lain seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 108 sampai 111. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu di dalamnya dengan terhina dan jangan kamu ajak bicara aku. Innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada satu kelompok dari hamba-hambaku, yaquluna yang berucap, yang mengatakan Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Fattakhattumuhum sikhriyah. Kalian ketika mendengar orang-orang yang beriman berdoa seperti itu justru menjadikan mereka sikhriyah, bahan ejekan. Sehingga dengan sibuknya kalian mengejek sampai lali, lupa dari mengingatku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dulu senantiasa menertawakan mereka. Inni jazaitumuhumul yauma bima sabaru. Sekaranglah, hari inilah kata Allah, aku akan beri balasan kepada mereka, orang-orang yang kamu ejek, orang-orang yang kamu tertawakan, bima sabaru, dengan apa yang mereka telah sabar, annahum humul faizun, bahwasanya merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang meraih kesuksesan. Ini pun kata ulama kontemporer tafsir seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan kenyataan yang ada pada sekarang ini, di mana ketika ada orang-orang yang berusaha istiqomah, iltizam, konsisten di atas jalan hidayah, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka akan mendapatkan perlakuan yang mirip dengan ayat ini. Ditertawakan. Ya. Para wanita yang berupaya untuk menjaga aurat, berpakaian dengan benar, ditertawakan, dianggap macam-macam. Mereka lebih terganggu dengan para wanita yang berupaya menutup aurat dengan benar dibandingkan dengan para wanita yang membuka aurat mereka secara vulgar di tempat umum. Bahkan bisa jadi orang-orang seperti itu dianggap sesat karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi siapa yang sabar mendapatkan cemoohan, mendapatkan ejekan yang seperti itu. Walihada qala hahuna, karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lebih lanjut, fal yauma, hari ini, yakni yaumal qiyamah, yakni pada hari kiamat.
alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang dulunya di dunia ditertawakan oleh orang-orang berdosa, minal kufar yadhakun, akan balik menertawakan orang-orang kafir. Kalau dahulunya di dunia orang-orang yang beriman itu ditertawakan oleh orang-orang kafir, maka nanti di akhirat dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berimanlah yang menertawakan orang-orang kafir. Ai fi muqabalati ma dhahika bihim ulaik, sebagai balasan karena mereka dulunya menertawakan orang-orang yang beriman di dunia. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amalan. Siapa yang menertawakan orang-orang yang beriman, maka nanti kembali di akhirat akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Siapa yang menghina, mengejek orang-orang yang beriman, maka nanti di akhirat keadaannya akan menjadi hina. Alal araiki yandurun, alal araiki, di atas dipan-dipan, yanduruna, mereka melihat, ai ilallahi azza wa jal, mereka melihat Allah azza wa jalla, mereka melihat wajah Allah azza wa jalla. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Orang-orang yang ada di surga akan Allah berikan tambahan kenikmatan di samping semua fasilitas Allah lengkapi, segala macam yang diinginkan, fi mastahat anfusuhum, yang diinginkan oleh hati mereka. Allah juga memberikan tambahan kenikmatan yang sangat agung, yaitu berupa mereka bisa melihat zat yang di dunia mereka tunduk, taat, patuh, mereka sujudkan hati dan fisik mereka, mereka bisa lihat di akhirat. Fi muqabalati man za'ama fihim, ini sebagai balasan orang-orang yang menganggap annahum dhallun, bahwasanya orang yang beriman itu sesat. Tadi ayatnya wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Di dunia orang-orang beriman dituduh sesat. Maka di akhirat kelak Allah akan membuktikan bahwa mereka orang-orang yang beriman bukan orang-orang yang sesat. Karena tuduhan sesat itu berasal dari orang yang berdosa, berasal dari orang-orang kafir. Siapa yang tidak berada di atas agama mereka, maka akan dianggap sesat. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang tidak berada di atas agama mereka, maka mereka pun menuduhnya dengan sesat. Laisu bidallina, bahwasanya orang-orang yang beriman bukanlah orang-orang yang sesat. Balhum min awliyaillahil muqarrabin, bahkan mereka adalah di antara para kekasih Allah yang didekatkan oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Yanduruna ila rabbihim, mereka bisa melihat Tuhan mereka, fi dari karomatihi, di kampung kemuliaan, yakni surga. Sebaliknya orang-orang kafir di akhir ayat ini, hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun, ay hal juzia al kuffaru, tidakkah orang-orang kafir dibalas ala makanu yuqabiluna bihil mu'minun, atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman di dunia, minal istiza, berupa olok-olok, ejekan, ataukah tidak? Tentu ya. Qad juzu awfarul jaza wa atammahu wa akmalahu. Bahkan orang-orang yang
menertawakan, menghina, mengejek orang-orang beriman akan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang sempurna dan paling lengkap. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dengan istilah para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Tentu bayangan dan gambaran kita hanya sekedar bayangan dan gambaran. Hakikatnya jauh lebih keras dan lebih berat kelak di akhirat. Inilah balasan orang-orang yang menertawakan, menghina orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat akan bisa dilihat siapakah sebenarnya orang yang hina, siapakah sebenarnya orang yang rendah, siapakah sebenarnya orang-orang yang sesat. Baik, ini akhir penjelasan dari surat Al-Mutaffifin. Kita lanjutkan surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini menempati urutan surat yang ke-82. Infitar artinya terbelah. Kenapa disebut dengan surat Al-Infitar? Karena surat Al-Infitar ini disebut surat Al-Infitar karena awal ayat Allah menyebutkan kata-kata infatarat, idas sama'un fatarat, yang artinya apabila langit terbelah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa surat Al-Infitar ini termasuk golongan dari surat-surat Makkiyah. Ada satu riwayat sebelum Ibnu Katsir menyebutkan tentang penjelasan surat Al-Infitar ayat per ayat, beliau menyampaikan riwayat yang pertama, dan ini satu paket dengan ketika beliau menjelaskan surat Al-A'la dan surat Ad-Duha, di mana beliau menegur sahabat Mu'adz bin Jabal ketika ngimami salat Isya dan surat yang dibaca itu sangat panjang, sehingga ada seorang sahabat yang ikut makmum ini kemudian karena punya keperluan penting mufaraqah, tidak ikut sampai selesai bersama Mu'adz bin Jabal, tapi kemudian sholat sendiri, salam lebih cepat, motol purik kate ono perlu kok sholat dawa ya Mu'adz ini. Akhirnya apa? Dilaporkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz dipanggil. Lalu kemudian Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu mau menimbulkan fitnah di kalangan jamaahmu wahai Mu'adz dengan membaca surat yang begitu panjang ketika kamu ngimami salat Isya? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la. Tidakkah engkau ketika salat Isya itu ngimami dengan sabbih isma rabbikal a'la? Apakah kau tidak hafal? Wadduha atau ad-duha? Wa idas sama'un fatarat atau idas sama'un fatarat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang imam itu mengerti tentang kondisi makmumnya, dan memang ketika Nabi SAW ngimami itu para sahabat sudah bisa membuat semacam
ciri atau karakter surat yang biasa dibaca Nabi. Oh, kalau maghrib pendek, kalau zuhur asar hampir sepadan, isya juga begitu, sementara subuh yang paling panjang. Lah itu menjadi sesuatu yang dititeni oleh para sahabat. Ini riwayat pertama tentang surat Al-Infitar, di mana surat Al-Infitar ini ditawarkan oleh Nabi untuk dibaca oleh seorang imam, wabil khusus saat itu kepada Mu'ad. Riwayat yang kedua tentang surat Al-Infitar. Riwayat yang pertama tadi adalah dalam Sunan An-Nasa'i, sementara riwayat yang kedua ini ada pada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yandura ilal qiyamah." Barang siapa yang ingin menyaksikan kejadian hari kiamat, ra'ya ainin. Ra'ya ainin itu seperti nyata pada pandangan matanya. Falyaqra, maka hendaknya dia membaca satu, Idas syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Yang kedua, Idas sama'un fatarat. Yang ketiga, Idas sama'un syaqqat. Tetes sinten mawon tiyang sing kepingin ndelok kiamat koyok nyoto, niki dikengken maca surat At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Nek ngerti artine, nek ngerti artine. Kadang mau tok nek gak ngerti artine nggih gak ero. Kenapa? Karena di 3 surat ini Allah benar-benar menceritakan secara detail bagaimana nanti huru-hara dan kejadian pada saat kiamat. Surat Al-Infitar di bagian pertama ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dijelaskan sampai ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u, apabila langit infatarat, terbelah. Hampir sama dengan insyaqqat, pecah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila al-kawakib jamak dari kaukab, bintang-bintang, intasarat, berhamburan, jatuh, tasaqatat. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan fujirat. Fujirat itu di sini disebutkan meluap sampai kemudian air itu tumpah dan lautan menjadi kosong, artinya dasarnya nampak. Wa idzal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dimuntahkan isinya yang ada di dalam, dikeluarkan apa yang ada di dalam kuburan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka jiwa akan tahu apa yang telah dia lakukan, ma qaddamat wa akharat. Nah, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini adalah satu adegan, cuplikan yang ingin Allah beritahukan kepada kita
bahwa itulah nanti yang terjadi pada hari kiamat. Langit terpecah, langit terbelah. Kita tidak bisa bayangkan kalau langit yang kita lihat pada saat ini, yang kita tidak tahu tepinya di mana, langit yang tidak bisa kita lihat, bahkan mungkin tidak bisa kita bayangkan kalau Allah menyebutkan bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyangga sebagaimana engkau lihat. Atau mungkin Allah kasih tiang tapi nggak bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Lalu kemudian nanti pada hari kiamat Allah jadikan itu terbelah. Jarak antara bumi dengan langit itu, kata Nabi SAW, 500 tahun perjalanan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah menciptakan 7 langit, begitu juga bumi. Dan jarak langit dengan langit berikutnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Langit yang menaungi kita itu nanti akan terbelah, akan pecah. Bintang-bintang yang indah kita lihat di malam hari, yang Allah tata sedemikian rupa sesuai dengan tempat masing-masing dan nampak indah kita lihat dari atas bumi ini, nanti akan berjatuhan. Intasarat ay tasaqatat. Bintang itu bukan sekedar apa yang kita lihat malam hari, karena definisi bintang kalau kita ketahui secara sains itu ya setiap benda langit yang bercahaya itu namanya bintang. Matahari bintang juga. Ya. Semua benda langit yang bercahaya disebut dengan bintang. Maka itu nanti akan berjatuhan. Nah, kemudian lautan bagaimana kondisinya? Lautan akan meluap, akan memuntahkan airnya sehingga nampak dasarnya. Wa idal biharu fujirat fajjarallahu ba'daha fi ba'din fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Kata Al-Hasan, sehingga airnya tumpah habis. Atau makna yang lain disebutkan Qatadah, ikhtalata malihuha bi'adbiha, yang asin campur dengan yang tawar. Jadi memang benar-benar sangat dahsyat kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Dari atas langit pecah, bintang-bintang yang bercahaya tuh berjatuhan, lautannya bergejolak seperti itu. Nah, kuburannya wa idal kuburu bu'sirat. Kata Ibnu Abbas, buhisat tuhurrika fayakhruju man fiha. Akan dibelah kuburan-kuburan itu sehingga keluarlah orang-orang yang ada di dalam kuburan itu. Ini. Nanti ketika membahas surat At-Takwir, ya, nanti juga melengkapi penjelasan tentang hari kiamat yang ada di dalam surat Al-Infitar ini. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ay idza kana hadza hasala hadza. Artinya masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Wadzalika bima yu'radu 'alaiha minal kitab. Kenapa? Karena memang orang akan tahu ketika Allah meminta pertanggungjawaban setelah Allah buka kuburan itu, mereka Allah bangkitkan sehingga mereka akan bisa mengetahui hasil dari perbuatan mereka selama di dunia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia,
Apa yang menjadikan kamu tertipu sehingga melalaikan Tuhanmu yang maha mulia? Ini adalah ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan mendapatkan kerugian yang besar ketika Allah sudah menentukan dan menakdirkan hari kiamat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa penjelasan tentang ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di antaranya adalah ketika Ibnu Umar menyampaikan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ma gharraka, apa yang menjadikan kamu lalai, adalah apa yang menjadikan kamu tidak tahu tentang Tuhanmu yang mulia. Maka disinilah pentingnya dan wajibnya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada cara lain kecuali melalui apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, sehingga Allah menjadikan perantara kitabnya agar makhluknya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Maka jika ada orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui apa yang keluar dari Allah, maka berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menjadikan kamu tertipu, lalai terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Apa yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia? Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, menyempurnakanmu, fa'adalak, dan menjadikan engkau menjadi makhluk yang paling sempurna bentuknya. Ai ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamati muntasabuha fi ahsanil hayat wal ashkal. Allah menjadikan kamu sawiyan, sempurna, seimbang bentuk fisik, dalam bentuk yang paling baik. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari itu meludah di telapak tangan beliau. Beliau meludah telapak tangan beliau. Fa wada'a alaihi isba'ahu, lalu kemudian beliau meletakkan jari telunjuknya di situ. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ibna Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hada. Bagaimana wahai anak Adam, kalian menganggap aku lemah sementara aku telah menciptakanmu dari seperti ini. Artinya dari gambaran air mani yang digambarkan Nabi ketika Nabi meludah itu. Idza sawaituka wa addaltuka masyaita baina bardaini walil ardi minka wasidun fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasduku wa anna awanus sadaqah.
Sehingga ketika Allah mengawali proses penciptaan dari air mani, kemudian menyempurnakan dan menjadikan engkau dalam bentuk yang paling baik, engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kalian mengumpulkan harta sementara tidak mau mengeluarkannya untuk yang berhak menerima. Sehingga sampai ketika kalian akan mati, nyawa di tenggorokan, kalian baru ingat mau sedekah. Padahal sedekah atau bentuk penyesalan ketika nyawa di tenggorokan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah membentuk, menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki. Ada yang di sini kata Ibnu Katsir, ada yang serupa dengan bapaknya, ada yang serupa dengan ibunya, ada bahkan yang serupa dengan Pak D atau pamannya. Khal au am, baik saudara laki-laki dari ayah maupun saudara laki-laki dari ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan itu menyebutkan air mani itu dalam bentuk jamak. Hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kami menjadikan manusia dari nutfah yang bermacam-macam. Nutfah itu mufrad, tetapi sifatnya dalam bentuk macam-macam oleh Allah. Nutfah amsaj. Ini menunjukkan bahwa anak itu membawa banyak kesamaan sifat, bukan hanya dari ayah dan ibunya saja. Bisa jadi mirip bayi, bisa jadi mirip buyute, bisa jadi mirip tonggone, ya mirip ke atasnya. Ya. Makanya kadang wah ini persis bayi ini sifatnya. Mungkin wajahnya mirip bapaknya, mirip ibunya, tapi sifatnya nggowo bayi. Ya. Ini artinya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan kamu bersikap seperti itu, bahkan kalian mendustakan hari kiamat. Bal innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi. Kalian itu tidak mau beriman kepada Allah, padahal Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Justru kalian tidak percaya terhadap hari kiamat, tidak percaya terhadap adanya hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya ada benar-benar para pencatat atas kalian, yaitu malaikat kiraman yang mulia, katibin yang tidak luput mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingin mengajak manusia setelah menceritakan tentang hari kiamat, nek awakmu gak percaya, deloken bagaimana Allah menciptakan manusia, menyempurnakannya. Kenapa kalian tidak percaya terhadap hari kiamat? Yang hari kiamat itu langit akan terpecah, ya, bintang-bintang akan berjatuhan, lautan meluap, kuburan akan dikeluarkan isinya. Jadi sangat erat hubungannya ayat per ayat di sini. Orang-orang kafir, secara khusus orang-orang musyrik Mekah, tidak percaya terhadap hari kiamat. Allah ceritakan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh nanti kejadian hari kiamat. Gak percaya? Lihat penciptaan prosesnya. Kamu, Allah menciptakan kamu, menyempurnakan. Nah, kenapa kamu tidak percaya terhadap hari kiamat? Lalu kemudian balasannya adalah mereka, apapun yang mereka kerjakan, sudah ada petugas yang Allah tunjuk, yaitu para malaikat yang mulia,
yang mencatat semua apa yang mereka kerjakan, sehingga kalaupun mereka tidak percaya terhadap hari kiamat, mereka nanti akan merasakan balasannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menyiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat, karena sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang beramal setelah kematian dan selalu bisa menundukkan hawa nafsu. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.